Ya, ini sudah saya record. Sebentar. Ya, baik anak-anak. Sebelumnya Bapak ucapkan terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Nggak ada jawaban Namo ya? budaya, Pak. Ya, Namo Buddhaya. Terima kasih. Semoga hari ini kalian dalam kondisi yang sehat, penuh dengan semangat dan senantiasa berbahagia. Nah, minta tolong perhatiannya kira-kira selama 30 menit ke depan kalian untuk memperhatikan apa yang saya sampaikan tentang Pancadama ini. Kalau ada hal yang kurang jelas boleh ditanyakan saat dijelaskan maupun nanti di akhir penjelasan juga boleh. Kalau ada hal yang nggak tahu boleh langsung ditanyakan ya. Begitu. Nah, minggu lalu kalian sudah mencatat tentang Pancadama yang mana ini adalah materi kedua di semester genap ini. Ya, Pancadama itu seperti Pancasila kemarin. Kalau Pancasila ada 5, yang namanya Pancadama pun ada 5. Panca itu bahasa Sanskerta, bahasa Pali pun sama artinya adalah 5. Ya, nanti kalian mempelajari apa saja di dalam materi hari ini. Nah, yang akan kalian mempelajarinya nanti adalah mengenai macam-macam Pancadama, hubungan Pancadama dengan Pancasila. Intinya di situ sih, hanya dua hal itu, yaitu tentang Pancadama itu sendiri dan juga hubungannya antara Pancasila dengan Pancadama. Ternyata Pancasila dan Pancadama itu punya hubungan yang sangat erat. Itu sudah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Antara Pancasila sendiri dengan Pancadama sendiri tidak bisa. Karena Pancasila dan Pancadama itu saling berhubungan, melengkapi dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Pancadama, ini seperti yang sudah kalian tulis kemarin. Ya, Pancadama itu yang pertama adalah cinta kasih dan belas asih atau dalam bahasa Palinya meta karuna. Meta karuna itu hal-hal bahasa Pali yang sederhana. Kalian juga tidak ada salahnya kalau menguasai hal-hal yang sederhana seperti itu. Meta karuna itu hal yang familiar sekali bahasanya. Ya, kemudian yang kedua Pancadamanya adalah penghidupan benar atau sama ajiwa. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian nafsu indria, ya, dan setia, santuti, kama sawana dan santuti. Dan yang keempat adalah kejujuran atau saca, dan yang kelima adalah meditasi atau kesadaran. Nah, kalau kalian melihat dari Pancadama ini, pasti kalian ingat tentang Pancasila itu. Sila ke-1, sila kedua, terus sampai sila kelima. Nah, ini saling berhubungan. Ya, hubungannya apa? Coba kita bahas di slide berikutnya ini anak-anak. Yang minggu lalu kalian pasti kalau misalnya memang sudah mencatat pasti ingat hubungannya itu bagaimana. Ya, hubungan antara Pancasila dengan Pancadama itu kemarin sudah dicatat dan kalau sudah dipelajari pasti akan ingat di dalam pikirannya. Ya. Nah, silakan kalian buka juga buku catatannya supaya kalau misalnya ada yang kurang tahu di minggu lalu bisa langsung ditanyakan saat dijelaskan hari ini. Ya, hubungan Pancasila dengan Pancadama seperti apa? Nah, sebelum ke hubungan, kalian ingat inti ajaran para Buddha. Para Buddha semua mengajarkan tentang 3 hal ini. Ya, kalian harus tahu itu. Ini sudah berkali-kali diberitahu di sekolah minggu, di sekolah pun sudah sering disampaikan. Ya, bahwa inti dari ajaran para Buddha, semua Buddha itu mengajarkan tentang 3 hal ini, yaitu jangan berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik dan sucikan hati dan pikiran. Nah, ini kenapa saya tampilkan di sini anak-anak? Ini ada kaitannya dengan Pancasila dan Pancadama tadi. Ya, kalau Pancasila itu sebatas di sini. Nah, Pancasila itu kondisinya 5 pantangan kan? Pantang membunuh, pantang mencuri, pantang asusila, pantang berbohong, pantang mabuk-mabukan. Berarti kalau menjalankan Pancasila, sudah menjalankan indah dalam budaya yang pertama. Jangan berbuat jahat, sudah bagus. Betul ya? Jangan berbuat jahat, sudah sangat bagus. Berarti inti ajaran Sang Buddha sudah dipraktekkan. Yang pertama saja tapi. Ya, yang pertama saja. Kemudian yang kedua, perbanyaklah perbuatan baik. Nah, ini belum dilakukan. Berarti inti ajaran Sang Buddha yang kedua belum dipraktekkan. Kalau hanya sebatas menjalankan Pancasila. Nah, sehingga ada hubungan yang erat antara Pancasila dengan Pancadama, anak-anak.
Pancadama dalam praktek yang mana? Dalam praktek untuk melaksanakan inti ajaran Buddha yang kedua. Inti ajaran Buddha adalah perbanyaklah perbuatan baik. Ya kayak tadi di depan Pancasila. Pancasila yang pertama itu pantang membunuh. Ya, pantang membunuh. Pancadamanya adalah cinta kasih dan welas asih, meta karuna. Artinya apa? Kita bertekad untuk tidak membunuh, tetapi bertekad juga untuk menjalankan cinta kasih dan welas asih kayak tadi kan. Sehingga anak-anak yang namanya Pancasila itu adalah suatu tindakan yang bersifat pasif, hanya sebatas menghindari, hanya sebatas berpantang saja. Tetapi kalau misalnya Pancadama ini adalah bersifat aktif. Artinya apa? Artinya berusaha, berupaya untuk berbuat. Ya, berbuat, action nyata. Ya, contoh kayak gini kamu di kelas misalnya, antara bersifat aktif sama pasif. Misalnya begini, di kelas ini kamu pengen yang namanya ulangan dapat nilai 100. Kamu berpantang, kamu bertekad, saya nggak akan mencontek. Oke, nah itu berarti ini sudah janganlah berbuat jahat. Saya nggak akan mencontek. Yakin saya nggak akan mencontek. Tetapi ingat ajaran Sang Buddha, perbanyaklah perbuatan baik. Berarti apa yang perlu kamu lakukan? Ya harus rajin belajar. Kalau hanya berpantang tidak mencontek, tetapi nggak belajar, ya peluang untuk mendapatkan nilai 100 sangat kecil. Nah, jadi itu diingat-ingat ya, Pancasila itu bersifat pasif, sedangkan Pancadama bersifat aktif, bersifat pasif ke Pancasila karena hanya sebatas berpantang, berlatih, menghindari, sedangkan kalau Pancadama itu action, berbuat sesuatu. Ya, baik. Nah, ini pantangannya, hubungannya antara Pancasila dengan Pancadama tadi. Coba kita renungkan kembali. Ini sangat sesuai dengan ajaran Sang Buddha tadi intinya. Jangan berbuat jahat, tambahlah perbuatan baik. Berarti jangan berbuat jahat, melaksanakan ini. Perbanyaklah perbuatan baik, melaksanakan ini. Jadi balance. Kayak tadi kamu di sekolah, nah saya gambarkan, pengen mendapat nilai 100, tidak menyontek. Bagus di sini tidak menyontek. Perbuatan mulia tidak menyontek. Tapi kalian juga harus action, yaitu rajin belajar. Begitu ya. Nah, ini pun sama Pancadama. Pancadama yang pertama tadi adalah pantang membunuh. Berarti kalian harus gemar yang namanya mempraktekkan cinta kasih dan welas asih kepada semua makhluk. Pantang mencuri sila kedua. Berarti kalian harus menjalankan penghidupan yang benar. Sebagai seorang pelajar pun bisa menjalankan penghidupan benar. Penghidupan benar tidak hanya dilaksanakan oleh bapak ibu guru atau orang tua kalian yang sudah bekerja. Tidak. Siapapun bisa. Kemudian pantang asusila. Berarti Pancadamanya adalah nafsu indera terkendali dan setia. Setia, saat ini kalian punya teman, ya harus setia. Ya, tidak harus kepada pasangan hidup. Kalian saat ini masih pelajar, berarti belum memiliki pasangan hidup. Kemudian pantang berbohong. Pantang berbohong itu berarti kalian harus berbuat baik, actionnya yaitu berupa kejujuran. Begitu pula pantang memabukkan berarti harus melatih kesadaran kalian. Ya, yang saya share ini kelihatan kan di tempat kalian ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, berikutnya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Tadi Pancadama pertama adalah cinta kasih dan welas asih. Dalam diri kalian semuanya sudah ada, anak-anak, lengkap. Kalian terlahir sebagai manusia itu sudah memiliki segudang karma baik. Tetapi selain karma baik juga kalian sudah punya setumpukan karma buruk. Nah, yang pertama adalah cinta kasih dan welas asih. Cinta kasih dan welas asih ini seperti apa sih wujudnya? Wujud cinta kasih dan welas asih yang paling sederhana, yang paling nampak terlihat di dalam diri kita, sifat meta karuna kita itu adalah yang pertama ini. Kita itu wujudnya adalah sayang kepada siapa saja. Tentu saja harus disertai kebijaksanaan anak-anak. Ya, sayang disertai dengan kebijaksanaan. Menyayangi ini bukan berarti menjadikan pacar, menjadikan teman yang sangat dispesialkan, tidak. Sayang kepada semua teman boleh, tapi harus dengan kebijaksanaan. Jangan sampai yang berlebihan. Sama saja, ya, tidak sampai membeda-bedakan teman ketika menyayangi. Apalagi membedakan suku, membedakan agama, membedakan status sosial itu sangat tidak baik. Itu bukan dari wujud meta karuna. Kalau membeda-bedakan seperti itu, karena
Wujud dari meta karuna itu adalah menyayangi, memperlakukan semua makhluk tanpa membeda-bedakan antara laki-laki perempuan, antara kaya dan miskin, antara yang pintar dan maaf yang bodoh. Semuanya harus kita sayangi dengan sepenuh hati. Tidak perlu membeda-bedakan. Itu adalah wujud dari cinta kasih yang pertama. Yang kedua, kalau orang yang punya cinta kasih besar, dia itu akan giat untuk menolong. Karena kalau orang yang punya welas asih besar seperti Bodhisattva Siddhartha Gautama, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah tahan melihat ada makhluk yang menderita. Ya, makanya Bodhisattva Siddhartha selalu menolong siapapun. Tidak hanya manusia, hewan pun dia tolong. Pernah kan mendengar kalian di suatu kisah di cerita Jataka? Ya, ketika Siddhartha Iya, Gautama ini, Bodhisattva Siddhartha pernah pernah Pak. terlahir, iya, pernah terlahir menjadi seekor gajah, pernah terlahir menjadi seekor rusa dan sebagainya. Semuanya itu dikorbankan hidupnya ketika melihat ada makhluk yang menderita. Nah itu, kalau orang sudah punya welas asih tadi, pasti dia nggak akan tega melihat penderitaan makhluk lain. Dan yang kedua, yang ketiga adalah ketika nggak tega tadi, menolong ini bisa banyak cara kan? Bisa dengan bentuk materi maupun non materi. Ketika saat ini kalian punya banyak materi, kalian bisa memberi pertolongan. Saat ini misalnya ada gempa, ada banjir di mana-mana, ada wabah corona yang sangat banyak sekali. Nah, kalian ini kan bisa kalau misalnya punya punya uang bisa memberikan uang sekecil apapun pasti akan berarti. Kalau nggak bisa punya uang bisa menggalang donasi. Kalau dulu anak-anak ketika saya SMP itu di sekolah saya, sekolah negeri itu di kampung, ketika ada bencana, ketika ada orang tua murid yang meninggal, ketika ada teman yang sakit, itu OSIS di sekolah kita itu selalu mengamen. Teman maksudnya ya ke kelas-kelas door to door membawa pengumuman begitu sambil membawa kotak, nanti di situ suruh dana sukarela. Nggak peduli dia agamanya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, nggak ada masalah. Yang mau berdana dana, nggak dana nggak ada masalah. Nah makanya dulu orang tua saya tuh selalu menyediakan uang yang untuk tak terduga tadi. Itu saya nggak berani ngapa-ngapain. Kalau dibilang orang tua saya ini nanti kalau ada sumbangan ditaruh tas terus itu dana darurat. Jadi kalau misalnya ada sumbangan saya kasih 100 perak, 200 perak zaman saya sekolah begitu atau 500 perak nanti. Tergantung. Pokoknya saya sudah tahu kalau ada bencana pasti diminta. Tapi dengan senang hati anak-anak. Nanti kalau pas yang nggak terduga itu ketika ada orang tua murid yang meninggal, ada teman kita yang sakit, nah itu kita nggak tahu kan tiba-tiba dikasih ada pengumuman dan itu semua uangnya disumbangkan kepada yang bersangkutan. Kecil-kecil begitu kan, nah kalian pun sama. Sebagai seorang pelajar bisa menggalang dana. Kalau pas lagi nggak pandemi, gampang. Sekolah Dian Bangsa pun sering mengadakan penggalangan dana. Contoh yang terakhir sebelum ada pandemi dulu, yang ada gempa tsunami di Banten itu. Kita melakukan sumbangan sangat besar sekali. Dari Sekolah Dian Bangsa itu sampai penggalangan dananya luar biasa. Dari siswa SD sampai SMA itu kira-kira 12 jutaan. Sangat luar biasa besar sekali itu penggalangan dananya ya. Nah, kemudian bisa juga memberi bantuan yang lainnya dalam bentuk tenaga dan sebagainya. Atau yang paling gampang adalah menasehati orang yang kesusahan. Tentunya menasehatinya dengan bijak. Ya, misalnya ada teman kita yang handphonenya jatuh ke got, mati handphonenya. Nah, kamu sebagai teman mau memberi perhatian, memberikan menyayangi dia dengan cara menasehati misalnya. Tapi menasehatinya nggak dengan penuh kebijaksanaan yang membuat dia malah sedih. Contohnya bagaimana Pak menasehati nggak pakai kebijaksanaan? Contohnya begini. Ada temannya tadi handphonenya jatuh ke got, langsung bilang, syukurin karma kamu itu buruk. Ya kan? Nah itu ya bukan nasihat yang baik. Yang itu adalah membuat dia semakin jadi sedih anak-anak. Nasihat yang baik seperti apa? Ya misalnya mengucapkan, loh waduh, kamu harusnya berhati-hati di saat jalan. Jangan sambil bermain HP. Nah, itu nasihat yang baik kan? Nah, ketika diberi nasihat yang seperti itu, pasti dia akan menjadi senang. Itu adalah wujud dari meta karuna yang umum kita lihat yang pasti ada dalam diri kita semua. Nah, kemudian kita itu perlu anak-anak yang namanya mencintai diri sendiri maupun orang tua kita. Karena cinta kasih itu berasal dari diri kita sendiri. Awalnya dari diri kita. Kalau diri kita sudah lengkap, sudah banyak cinta kasihnya, maka kita bisa action keluar untuk memberikan, untuk mewujudkan cinta kasih itu kepada semua makhluk. Nah, diri sendiri ini kita bisa mencintai dengan tidak membiarkan diri kita itu terbawa ke arus kejahatan.
Karena kalau misalnya diri kita ini terbawa ke arus yang buruk seperti kejahatan, malas, dan pergaulan salah, itu akan membawa penderitaan. Tidak hanya untuk diri kalian saja, tetapi orang tua kalian pun nanti pasti akan menderita. Ya kan? Kemudian merawat diri dengan baik. Dengan cara apa? Mandi secara teratur tanpa harus diminta-minta. Baju harus diganti setiap saat ketika sudah kotor. Rambut dirawat dengan baik, kuku, dan juga organ-organ yang lainnya harus dengan rajin olahraga. Itu cara merawat diri dengan baik. Jangan membiarkan diri kalian tuh hanya sebatas makan, bermain game, nonton TV, tidur. Tidak. Ya, itu bukan cara merawat diri yang baik. Kalian harus bijaksana. Sadari bahwa diri kalian tuh berharga. Sadari bahwa terlahir di alam manusia itu sangat sulit. Dan ketika memiliki fisik yang sempurna ini, kalian harus merawatnya dengan baik. Paling dasarnya merawatnya ya kayak tadi, mandi secara teratur, makan secara teratur. Ya, makan pun jangan terburu-buru. Makan harus apa yang dimasak orang tua kita harus menghargai, dimakan. Ya, tidur juga tidak terlalu larut malam. Bermain handphone pun boleh, tapi harus dengan kebijaksanaan. Artinya tidak sampai terlarut bermain handphone terus-menerus. Dan juga menjaga kelakuan dengan baik. Nah, kalau kamu berperilaku baik, kalau kalian berperilaku baik, itu pasti orang lain akan melihat kalian sebagai sosok orang yang baik. Akan selalu dikenang. Ingat, ada sebuah pepatah, gajah mati meninggalkan gadingnya, kalau orang mati meninggalkan jasanya. Ya, kebaikannya itu yang dilihatnya, dikenang oleh orang lain. Nah, baik itu terhadap diri sendiri. Ini adalah hal yang paling dasar yang dalam diri sendiri kalian harus mencintai diri kalian. Kalau kalian bisa mencintai diri kalian, berarti kalian bisa menunjukkan melas asih kalian, cinta kasih kalian kepada makhluk yang lebih banyak jumlahnya. Nah, kita juga dapat mencintai dan melindungi orang tua dengan tidak melakukan perbuatan yang buruk. Karena kalau kita melakukan perbuatan buruk seperti yang tadi saya katakan, orang tua pasti akan terseret. Contoh kalian saat ini di siswa di kelas 7, misalnya terlibat perkelahian, terlihat pencurian di kelas misalnya ketika ada pembelajaran bukan tetap online seperti ini. Ketemu di kelas ada pennya temannya kamu ambil. Itu perbuatan buruk kan? Pasti orang tua kamu akan terseret ketika perbuatan kamu tadi diketahui oleh pihak sekolah. Ya, makanya itu cara mencintai diri sendiri dan orang tua itu paling dasarnya adalah dengan cara seperti itu. Tentunya masih banyak cara-cara yang lain. Nah, yang kedua ini adalah penghidupan benar. Tentang pancadharma yang kedua itu penghidupan benar. Penghidupan benar dalam bahasa Pali dikenal dengan nama sama ajiwa. Ya, sama ajiwa. Nah, ini saya gambarkan, ini penampakannya adalah orang yang tidak menjalani penghidupan benar. Kenapa? Karena orang tersebut melakukan penghidupan dengan cara menjadi bandar narkoba. Yang mana narkoba itu adalah suatu obat yang diperangi oleh seluruh bangsa di dunia ini, termasuk bangsa Indonesia. Jadi tidak boleh untuk memperoleh kehidupan dengan berjualan narkoba atau menjadi bandar narkoba. Nah, oke, penghidupan benar itu sama jiwa. Dalam praktek nyatanya, yang paling gampang kalian bisa lakukan adalah ini. Berdirma. Berdirma itu sebagai apa, anak-anak? Berdirma itu sebagai salah satu upaya kita untuk menanam kebajikan. Saat ini kalian sebagai seorang siswa, belum bekerja, tapi bisa berdana kan? Bisa kalian berdana. Berdana kalian saat ini sebagai siswa, suatu ketika nanti, ketika kalian sudah besar mungkin, dana-dana tersebut akan berbuah. Buahnya dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk kamu mencari pekerjaan gampang. Dalam bentuk nanti kalian mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan yang kalian harapkan. Kalian mendapatkan pekerjaan di posisi yang enak. Kehidupan kalian semua dari segi ekonomi mapan, terpenuhi. Itu, kalau itu kalian nggak tanam dari sekarang, ya nanti akan kesulitan ketika sudah masanya untuk mencari pekerjaan tadi. Ya, nah kemudian penghidupan benar tuh kita juga tidak boleh yang namanya mengambil hak yang bukan hak kita dengan cara menipu, dengan cara memeras dan sebagainya, itu juga tidak boleh. Itu bukan suatu penghidupan yang benar. Bahkan dengan cara yang minggu di materi sebelumnya, dengan cara memalsukan barang, dengan cara memperdaya orang, itu juga tidak boleh. Itu bukan penghidupan yang benar.
Nah, yang ketiga ini penting. Kita itu dalam penghidupan benar, saat ini kalian sebagai seorang siswa, juga harus dengan sungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan. Contoh kayak gini saat ini. Kalian punya pekerjaan saat ini, misalnya mengerjakan tugas paling gampang agama yang nanti kalian akan kerjakan. Kalau kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, pasti kalian akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Hasilnya pasti akan bagus. Tapi kalau misalnya kalian sudah menjalankan pekerjaan dengan hati-hati, dengan bertanggung jawab, ternyata nanti hasil latihan soal ini mendapat nilai 70, kalian nggak terlalu menyesal. Ya biasa saja, karena kalian mengetahui, oh begini loh prosesnya. Sehingga nanti kalau setelah kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh itu, dengan bertanggung jawab, kalian akan punya pikiran yang bisa mengoreksi tadi, introspeksi diri. Contoh lagi misalnya kalian di sekolah ada prakarya suruh membuat kipas, kipas pakai kertas misalnya. Nah, kalau kalian mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, kalian akan sangat senang. Ya, kalian akan sangat senang walaupun nilainya tidak sampai 100, misalnya dapat nilai 90, tapi kalian bisa puas. Kenapa 90? Oh, ternyata di mata Pak Guru itu begini, 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 begini. Sehingga next kalau ada tugas lagi, kalian bisa membuat yang jauh lebih bagus lagi. Itu tujuannya. Melakukan dengan sungguh-sungguh, tidak terburu-buru. Tidak melakukan pekerjaan itu hanya sebatas ya yang penting menjalankan tugas saya lah. Masalah nilai terserah, nggak ada masalah. Yang penting saya mengerjakan tugas terlebih dahulu, itu bukan cara melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu kalian harus pegang dari sekarang. Kalau kalian bisa melaksanakan tugas dari sekarang dengan penuh tanggung jawab, nanti saat bekerja, saat di luar selain sekolah, pasti kalian akan dipercaya banyak orang, ya. Kemudian, nah ini yang penting juga, umat Buddha seharusnya kalau bisa menghindari pekerjaan yang tadi saya katakan, yang berhubungan dengan membunuh, mencuri, menipu, dan sebagainya itu. Memalsukan barang, memeras, nah ini. Ini karena ini adalah bukan cara penghidupan yang benar. Ini tidak akan membawa ke dalam kebahagiaan. Ini pasti akan membawa ke dalam penderitaan. Memang sesaat akan melihat akan membawa kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu hanya semu yang bersifat sementara, ya. Nah, baik. Berikutnya, Sang Buddha juga telah menguraikan anak-anak bahwa kita seharusnya tidak melakukan 5 perdagangan yang salah ini. Ya, kenapa perdagangan ini salah? Karena ini bisa membuat suatu makhluk atau seseorang menjadi menderita. Ini berbahaya sekali. Ini yang diuraikan oleh Sang Buddha bahwasanya umat Buddha kalau bisa tidak boleh yang namanya berdagang, melakukan perdagangan ini. Makhluk hidup, daging, minuman keras dan narkoba, senjata maupun racun. Karena ini bisa yang namanya menimbulkan kekacauan. Daging ini maksudnya adalah menjadi penadah daging, penjagalan, bisa, itu maksudnya nggak boleh. Pedagang makhluk hidupnya makhluk hidup yang bukan untuk dipelihara, tidak. Makhluk hidupnya ini adalah seperti makhluk hidup yang dibunuh. Ya, misalnya menjual lele atau ayam yang tinggal ini ada pembeli langsung diambil, dibunuh, itu tidak boleh yang seperti itu. Ya, itu yang dianjurkan Sang Buddha. Tentunya Sang Buddha ini bukan hanya sebatas mengucapkan ini nggak ada artinya, tidak. Ingat, Sang Buddha itu sudah orang yang sempurna. Sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya. Setiap hal yang dikatakan Sang Buddha pasti ada manfaatnya, ada alasannya. Ada alasan Sang Buddha sudah sempurna pengetahuan tindak tanduknya sehingga beliau mengetahui tentang sebab dan akibat. Orang yang berdagang ini akibatnya apa? Pasti Sang Buddha sudah mengetahui. Pedagang ini juga akibatnya apa? Ini pun sama, Sang Buddha sudah mengetahui. Karena ingat tadi yang saya katakan, Sang Buddha itu adalah sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya. Ya, berikutnya, nah ini pengendalian nafsu indera atau kama samvara. Kama samvara ini, coba seperti apa kita lihat. Nah, ini saya gambarkan tadi orang ditutup matanya ini karena yang identik di indera kita itu kan mata. Mata ini yang dipercaya orang itu sebagai sumber dari penderitaan, maksudnya sumber masuknya informasi dari indera kita. Yang paling dominan adalah indera kita itu melalui mata ini. Dengan mata ini kita bisa melihat segala sesuatu. Dengan melihat itu tadi pikiran kita bekerja untuk menganalisa dan juga penuh nafsu dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Kalau dari telinga biasanya hanya objeknya sedikit. Kalau dari mata ini objeknya yang jauh lebih banyak. Ya. Nah, ciri dari orang yang punya kecukupan hati itu adalah dia tidak pernah mengeluh. Dan kecukupan hati dalam bahasa Pali disebutnya santuti.
Ini adalah bahasa yang sederhana, kalian juga bisa untuk mengingat-ingat tadi. Nah, ya. Dan yang keempat, yaitu pancadamanya adalah saca. Saca atau kejujuran. Berani untuk berkata jujur. Karena yang namanya jujur itu pasti akan membawa kebahagiaan. Jujurnya pun harus disertai dengan kebijaksanaan. Jangan sampai jujurnya ini membabi buta. Artinya tidak dilandasi dengan welas asih dan juga kebijaksanaan. Ya, maksudnya apa? Ya, mengatakan jujur harus tahu diri tempatnya. Contoh nanti kalau kalian sebagai seorang dokter mengatakan jujur, ya jangan di hadapan pasiennya. Pasiennya sakit jantung, kalian mengatakan jujur. Kamu sudah sakit jantung, stadium akhir, sebentar lagi meninggal ya. Meninggal di tempat langsung. Ya, tapi harus dengan kebijaksanaan. Nah, jujurnya pun kita tidak hanya sebatas lewat ucapan. Dalam berpikir pun harus sama, bertindak pun juga harus sama. Ya, kalau kalian jujur pasti akan dipercaya oleh orang lain. Tidak akan ada orang yang meragukan kalian. Seperti Sang Buddha sendiri. Dan yang terakhir, pancadamanya adalah tentang kesadaran. Kita melatih kesadaran kita yang Sang Buddha ajarkan itu melalui meditasi, anak-anak. Meditasi yang mana kalian sudah mempelajarinya, kalian juga sudah sedikit-sedikit mempraktekkannya, sudah luar biasa. Sangat bagus itu. Lakukan. Karena yang merasakan manfaatnya meditasi itu bukan orang lain, tetapi diri kalian sendiri. Nah, dalam kesadaran ini kalian ada dua istilah, yaitu sati dan sampajana. Ini juga bahasa Pali yang familiar, yang perlu kalian ingat juga. Sati itu artinya adalah perhatian, sampajana itu adalah menyadari. Ya, kapan sati muncul? Kapan sampajana muncul? Sati itu muncul sebelum. Kata kuncinya di situ. Sampajana muncul saat. Yes, diingat-ingat, sati itu perhatian kan? Sati itu perhatian itu muncul sebelum kita berpikir, berbicara dan berbuat. Sedangkan sampajana itu muncul saat kita berpikir, berbicara dan berbuat. Ya, maksud contohnya seperti apa? Contohnya begini. Contohnya begini. Nah, kamu melihat video misalnya. Video ada anak kecil dipukulin orang tua. Orang tuanya. Nah, ini kan perhatian. Nah, saat kamu melihat video itu, berarti itu yang munculnya adalah perhatian. Sati dalam bahasa Palinya. Ya. Nah, kemudian itu sebelum kamu baru melihat covernya itu ya, perhatian itu baru melihat covernya, belum kamu melihat keseluruhan. Misalnya baru lihat, kalau video kan ada judul, ada apa ya, headlight sebentar tuh ada videonya kan, kamu lihat itu pun namanya perhatian. Perhatian kamu tertuju fokus kepada video itu. Ketika kamu play videonya itu, nah itu adalah sampajana. Sehingga sampajana ini muncul setelah kamu play video tadi, muncul pikiran-pikiran yang lain. Jangan-jangan orang tuanya ini jahat. Jangan-jangan ini hanya sebatas konten. Jangan-jangan banyak. Nah, itu pikiran kita bekerja terus. Sati sama jana nggak bisa dipisahkan. Saat itu muncul ketika kamu sudah tik memilih video itu, kamu mau lihat, mau putar, dan sampajana muncul ketika video itu kalian sudah memutarnya. Ibaratnya begitu. Nah, ini sadar dan waspada harus kalian praktekkan kapanpun. Contoh dalam makan. Sadari bahwa kalian makan itu bukan untuk menggemukkan badan. Salah. Sang Buddha mengatakan makan itu bukan untuk menggemukkan badan. Makan itu hanya untuk melangsungkan hidup kita. Karena kalau tubuh kita nggak dikasih makan, organ-organ tubuh kita akan terkendala. Kita pun bisa mati karena kelaparan. Ya, jadi makan itu adalah kita harus menyadari. Dengan menyadari makan, kita bisa makanannya tidak tergigit lidahnya. Ya kan, tidak apa namanya, tidak kesendak, tidak ketelan duri, tidak ketelan tulang. Nah, itu contoh kalau orang sadar, seperti para biku. Makan para biku itu waduh sangat sadar sekali, pelan sekali anak-anak. Dinikmati. Dan biku itu makanannya apapun dimakan. Yang ada dalam mangkok itu soto, pecel, ayam, jeruk dalam satu mangkok. Zaman dahulu, tapi sekarang tidak. Sudah dipisah-pisahkan. Buah dari buah sendiri, sayur dari sayur sendiri, di mangkok itu hanya ada nasi, nanti tinggal para bikunya ngasih sesuai selera apa makanan yang dimau. Zaman dulu tidak seperti itu. Ya. Nah, begitu pula dalam bertugas tadi, dalam menjalankan pekerjaan, kamu juga harus penuh dengan kesadaran. Tujuannya seperti tadi yang di awal sudah saya sampaikan, supaya kalian bisa melihat proses sehingga nanti kalian bisa yang namanya introspeksi diri dan memperbaikinya. Dan yang terakhir adalah sadar dalam berpikir
berucap dan berbuat. Kalau pikiran kita sadar akan ucapan kita, akan perbuatan kita, maka kita pasti akan berbuatnya selalu yang baik. Tidak akan pernah berbuat yang tidak baik.